Terik matahari terlihat menyinari siang hari ini. Alhamdulillah selesai juga. Jam berapa ya? Udah jam 12. Amin ah. Kevin, amin ya. Ayo, udah waktunya istirahat kita. Guys, kalian mau kemana? Mau ke film. Ya, kebetulan aku punya rekomendasi tempat makan enak. Kalian mau coba nggak? Boleh. Yuk. Itu loh tempatnya. Ayo. Gimana tadi? Enak nggak? Enak banget. Gak nyangka ya di tempat sederhana kayak gitu ternyata makanannya enak banget. Persepsi adalah cara seseorang memandang suatu objek dalam lingkungannya seperti latar belakang individu, yaitu pengalaman hidup, emosi, dan budaya. Setelah selesai makan, mereka berjalan kembali ke kantor. Dari beberapa sumber, kesimpulan persepsi adalah proses kognitif yang dialami seseorang dalam menerima data atau segala sesuatu, seperti objek, benda, kejadian, ataupun manusia yang berasal dari lingkungannya melalui panca indera. Selanjutnya diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran pengertian tertentu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Persepsi juga memiliki proses tahap, yaitu penerimaan stimulus, seleksi stimulus, pengorganisasian stimulus, interpretasi stimulus, dan yang terakhir reaksi umpan balik. Sudah istirahat, sudah fresh, sekarang kerja lagi. Ivy, kita ada project baru loh. Nih, coba lihat. Aku lihat kalian lagi bahas track baru ya? Track apa tuh? Iya, ini coba tengok. Wah, track utama ya? Gimana? Tarik nggak? Bagus sih. Gimana kalau kita kerjain buat capai target? Itu dia adalah contoh dari nilai. Nilai merupakan pandangan atau keyakinan setiap individu atau masyarakat tentang apa yang penting, baik atau benar dalam kehidupan. Nah, nilai-nilai itu tadi ditentukan dari nilai dasar memahami sikap dan motivasi, nilai mempengaruhi persepsi atau pandangan, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku, serta nilai yang kita anut sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik, sisanya budaya, guru, teman, dan pengaruh lingkungan. Anissa menepuk bahu Fiona karena ingin kembali ke meja kerja. Kemudian disusul oleh Neros yang kembali ke meja kerja. Sesampainya di bangku kerja, Anissa menepuk bahu Nafisa untuk memberitahu sebuah informasi. Hey, tahu nggak? Kita ada project baru. Project apa lagi? Project ini loh. Masa kamu nggak tahu sih? Hah? Apa lagi ini? Terus sebenarnya udah direncanain dari lama, cuman atasan baru ngasih tahu sekarang. Atasan cuma tahu ngasih pekerjaan aja, nggak ngasih penghargaan ke kita. Sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif mengenai objek, orang, peristiwa, atau sikap mencerminkan bagaimana orang itu mengekspresikan atau merasakan di sekitarnya. Makna sikap melampaui sekadar tindakan, karena ia merupakan landasan utama yang memandu perilaku seseorang. Sikap dapat muncul dalam bentuk penerimaan, penolakan, ketertarikan, atau bahkan ketidakpedulian terhadap suatu hal. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sikap peduli terhadap lingkungan mungkin tidak hanya berbicara tentang pentingnya menjaga alam, tetapi juga terlibat dalam tindakan nyata seperti mendaur ulang atau menanam pohon. Sikap juga bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring waktu. Perubahan ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman baru, pengetahuan tambahan, atau pergeseran nilai dalam diri seseorang.
Isma, kamu tahu nggak sih obrolannya Anissa sama Nafisa kemarin? Kaget banget dengernya aku. Gimana? Kan kemarin Anissa tuh ngebilangin ke Nafisa kalau ada proyek baru lagi. Tapi responnya Nafisa itu marah sambil banting-banting pulpen. Dan katanya sih atasan tuh sukanya nyuruh nambah kerjaan lagi tapi nggak pernah ngasih penghargaan atau apresiasi pada kita. Berani banget dia gitu. Nanti kalau atasan tahu gimana? Apa yang dikatakan Nafisa benar juga sih. Aku selama ini mungkin kurang menunjukkan apresiasi. Aku harus kasih sesuatu buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita akhiri meeting hari ini, saya ingin menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh tim sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan semangat yang luar biasa selama proyek ini. Saya memberikan sertifikat penghargaan kepada seluruh karyawan. Sertifikat ini secara simbolis saya serahkan kepada Neros yang mewakili semua rekan-rekan. Mohon nyalakan share screen-nya. Atas nama seluruh karyawan, Kepuasan kerja adalah sikap seorang individu terhadap pekerjaannya, seperti seorang atasan memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah bekerja keras. saya serahkan sertifikat ini. Terima kasih atas dedikasi luar biasa yang sudah diberikan. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya lebih baik lagi. Kepada seluruh tim, terima kasih atas komitmen dan kontribusinya. Mari kita terus menjaga semangat ini ke depannya. Selamat untuk kita semua. Kepuasan kerja yaitu suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya, yang dimana memiliki faktor yang dapat mendorong kepuasan kerja itu sendiri, seperti kerja yang secara mental menantang, mendapatkan timbal balik yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, kemudian kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan, dan ada dalam genetika diri kita sendiri, yang kemudian mendapatkan efek kepuasan kerja pada setiap karyawan atau anggota di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama, dapat memiliki kepuasan dan produktivitas, yang dimana seorang yang produktif itu cenderung adalah seorang pekerja yang bahagia. Yang kedua, kepuasan dan kepanggilan, yang dimana kecenderungan karyawan yang tidak puas itu lebih besar untuk mangkir atau tidak bekerja dengan efektif. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuk karyawan, yang dimana tingkat kepuasan kurang penting dalam meramalkan keluarnya karyawan untuk mereka yang berkinerja tinggi, yang membuat organisasi melakukan upaya menahan karyawan tersebut untuk tidak keluar. Kok mereka sedih? Kenapa? Nisa, aku tuh merasa mereka itu baik gara-gara aku. Seperti presentasi tadi kacau semua. Walaupun sampai kecewa sama proyek kita tadi. Sepertinya kayak mau nyerah gitu sama proyek ini. Terus semua itu pasti pada bikin salah. Mau kecil, mau besar. Ya, tiap malam kan kamu juga udah berusaha. Kamu lembur setiap malam, meluangkan semua energi untuk proyek ini. Ya, jangan biarin satu kegagalan itu membuat kamu pengen menyerah. Ini tetap aja bisa. Hasil akhirnya itu tetap gagal, tetap tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai tujuan kita. Tapi kan kamu punya tujuan. Kamu membuktikan kan kalau kamu pasti bisa. Kalau kamu nyerah, gimana kamu membuktikan kamu punya kemampuan yang sebesar itu? Motivasi ialah sebuah dorongan yang secara sadar atau tidak sadar dirasakan oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Di materi ini terdapat 3 lingkaran motivasi yang terdiri dari kebutuhan, tujuan, dan tingkah laku. Lalu terdapat 5 macam teori dalam motivasi, diantaranya adalah yang pertama, teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow, yang kedua, teori X dan Y oleh Douglas McGregor, yang ketiga, teori motivasi hygiene oleh Frederick Herzberg, yang keempat, teori motivasi prestasi McClellan oleh David McClellan, dan yang terakhir, teori motivasi ERG oleh Clayton Adelver. Dalam dunia kerja, persepsi sebagai cara kita melihat situasi, nilai sebagai pedoman dalam bertindak, motivasi mendorong kita untuk terus bergerak. Tanpa adanya kepuasan kerja, semangat bisa menurun. Semua itu terlihat dari kita menyikapi tugas dan orang lain. Sikap yang baik akan menciptakan lingkungan yang sehat, sementara sikap yang negatif dapat menghambat.